Shalom warga kerajaan, masih bersama dengan saya Roy Setiawan di dalam program podcast GBI Rock Surabaya, Kingdom Insight is Gift for You. Saya yakin Anda selalu menanti-nantikan acara ini, karena acara ini kita berbincang-bincang dengan narasumber secara simple, tetapi bukan berarti simple tidak berbobot, justru simple dan berbobot sehingga bisa menjadi berkat bagi kita semuanya. Kita masih ada di dalam seri Financial Wellness, dan hari ini kita akan berbicara mengenai Sandwich Generation. Nah, ini mungkin banyak dari antara kita yang bertanya-tanya, ya, Sandwich Generation, apakah itu? Ya, mungkin ini istilah baru, ya. Mungkin ini baru pertama kali kita dengar dan baru pertama kali kita tahu. Nah, kita akan mengupasnya pada episode kali ini bersama dengan Bapak Yuwono Sudirgo yang sudah hadir bersama dengan kita. Beliau adalah founder and senior partner PT Fast Solusi Indonesia dan juga senior trainer KBC, Kingdom Business Community. Shalom Pak Yuwono. Halo Mbak Roy. Senang sekali bisa berjumpa kembali di dalam Financial Wellness, ya, di dalam episode tentang keuangan ini. Hari ini kita akan membicarakan tentang Sandwich Generation, ya. Seperti saya katakan tadi, mungkin ada beberapa pihak yang baru pertama kali mendengar istilah Sandwich Generation, ya. Nah, barangkali Pak Yuwono bisa menjelaskan secara simpel begitu, ya. Apa sih yang sebenarnya dimaksud dengan Sandwich Generation itu? Oke. Sandwich itu kan makanan orang barat ya, di mana dua roti, tengahnya dikasih daging gitu ya. Dagingnya satu, tapi rotinya dua gitu ya. Ya, atau coklat di tengahnya ya. Dan tentu kalau dulu kita masih kanak-kanak, rotinya nggak dimakan, makan dagingnya atau makan coklatnya aja, Pak. Karena yang manis yang tengah, Pak. Yang enak yang tengah. Ya. Nah, inilah kenyataan ya. Jadi sandwich itu istilahnya satu yang mencari nafkah, ini yang punya penghasilan, yang manis tadi, yang enak ya. Sementara rotinya dua, Pak, yang membutuhkan istilahnya dari penghasilan kita itu ada yang di bawah, berarti anak-anak kita, kemudian yang di atas, mungkin orang tua kita. Nah, ada pencari nafkahnya kita di tengah. Mungkin kalau bahasa Indonesianya, kalau orang bule makannya sandwich roti, orang Indonesia makannya penyet. Nah, ini istilah yang mirip barangkali ya. Kita udah tahu tempe penyet, ayam penyet, penyet. Ya kita tuh dipenyet gitu ya, di tengah-tengah begitu kira-kira seperti itulah. Ya, itulah kenyataan fakta hari ini kalau kita tidak mempersiapkan dengan baik perencanaan keuangan masa depan. Karena zaman dulu Pak, memang saya termasuk masih sandwich generation. Saya masih menanggung orang tua, masih menanggung anak-anak ya. Jadi saya termasuk generasi penyetan tadi, Pak. Karena zaman dulu orang tua kita belajar tentang perencanaan keuangan. Ada dua ya, mungkin yang secara jasmani mereka akan berkata begini. Ini ayatnya ayat yang duniawi lah ya. Banyak anak, banyak rezeki, Pak. Itu ayat duniawi, Pak. Zaman dulu cuma diajari begitu. Makanya orang tua saya anaknya 6. Sederhananya nanti dia berpikir saat dari 6 itu 2 aja jadi orang, bukan yang 4 jadi kucing ya. 2 sukses itu nggak bisa menghidupi menopang saya waktu masa tua saya. Nah, problem hari ini kita nggak punya 6 anak, Pak. Artinya mengharapkan 2 dari 6 gimana? Anak saya cuma 2 atau 3 paling banyak. Ya artinya kita tidak lagi bisa mengharapkan bergantung kepada anak-anak kita. Beda zaman orang dulu. Mungkin yang rohani ayatnya lain, Pak. Ya, kesusahan sehari cukuplah buat sehari. Jadi dia nggak pernah mempersiapkan masa depan. Betul dia nggak memikirkan kesusahan masa depan, kesusahan sehari cukup sehari. Lupa, di masa depan dia nyusahin banyak orang, Pak. Nyusahin gereja, nyusahin teman-teman. Karena harus menopang dia. Kalau nggak punya anak, menopang bukan anaknya ya. Kalau anaknya nggak siap. Jadi betul nggak susah buat dianya, buat masa depan, tapi nyusahin orang lain kan salah lagi. Jadi dua-duanya hari ini kita coba perbaiki. Generasi hari ini saya berharap kita lepas dari yang namanya sandwich generation. Ya, gimana caranya? Ya tentu ada langkah-langkah yang harus kita lakukan supaya biarkan generasi sandwich ini berakhir di saya begitu ya. Generasi berikut sudah tidak ada Pak sandwich generation.
Berarti tugas saya, ini yang udah istilahnya masih punya anak-anak ya, harus mempersiapkan masa depan saya lebih baik. Jangan menggantungkan ke anak-anak saya. Dan tugas anak-anak, ya kalau boleh satu hari mereka mandiri juga, mereka nggak perlu menanggung saya lagi, karena saya udah bisa menyiapkan masa depan saya dengan baik. Dengan demikian, maka generasi berikut sudah tidak ada sandwich generation, Pak. Gitu. Yang ada pizza generation. Kalau pizza itu kan rotinya di bawah, dagingnya semua di atas, Pak. Nggak ada roti lagi di atasnya, Pak. Itu lawannya sandwich ya, Pak ya. Orang lebih suka pizza kali ya. Begitu. Ya, Pak Yono, kalau begitu sandwich generation itu tidak terjadi secara otomatis begitu ya. Tetapi memang ada faktor-faktor tertentu yang memberi pengaruh begitu ya, sehingga akhirnya terjadi sandwich generation itu ya. Betul. Jadi prosesnya sudah berjalan sekian lama dan tidak dipersiapkan dengan baik. Itu akhirnya terjadilah generasi sandwich ini. Ya, seperti itu. Jadi ini kalau saya udah terjebak, istilahnya bukan terjebak ya, di posisi seperti inilah begitu lebih tepatnya ya. Ya kita harus mencoba ya bagaimana bertahan paling enggak untuk menyeimbangkan untuk saya tetap bisa bertanggung jawab. Kan saya nih ada di tengah nih sekarang ya. Ada di atas menanggung orang tua, ada di bawah menanggung anak-anak. Sementara saya harus survive untuk ke depan jangan menggantungkan ke anak-anak, ya kan? Jadi saya harus menata lebih bijaksana. Pertama, harus tahu prioritas kebutuhan kita, Pak. Ya, prioritas kebutuhan kita. Mungkin kalau dihitung, misalnya, berapa, saya di tengah nih ya, saya di tengah. Berapa yang dibutuhkan oleh saya untuk masa depan, ya saya harus sisihkan. Ini yang untuk saya pribadi, pensiun saya, hari tua saya, gitu ya. Sambil saya tetap harus memenuhi kebutuhan orang tua dan kebutuhan anak-anak. Jadi ada 3, Pak. Pertama, buat diri sendiri yang dipersiapkan, ini untuk masa depan. Untuk masa kini, masa saat ini, anak-anak masih butuh kita, orang tua masih butuh kita, tetap kebutuhannya harus dipenuhi. Jadi ada 3 malah yang harus dipenuhi secara prioritas. Kalau income-nya terbatas, bagaimana? Ini pertanyaan yang kadang-kadang begitu ya. Saya punya 3, saya income-nya 1, tapi ada 3 yang ditanggung ya, orang tua, diri sendiri untuk masa depan, dan anak-anak. Bagaimana persiapannya? Nomor 1, prioritaskan keluarga inti dulu. Jadi keluarga inti berbicara ya anak-anak dulu ya, baru orang tua. Kenapa? Karena orang tua dulu kan banyak anak, banyak rezeki, anaknya banyak. Jadi kita mendukung orang tua semampu kita. Tapi anak-anak wajib dipenuhi kebutuhannya, pendidikannya, ya pokoknya masa depannya mereka harus dipersiapkan juga supaya mereka paling nggak secara pendidikan selesai, ya mereka siap untuk mencari nafkah di kemudian hari. Nah, jadi kalau orang tua punya 5 saudara yang menjadi tak penanggung orang tua, nggak cuma saya sendirian, ya proporsional, yang mampu dibebani lebih akan memberi lebih, tapi anak yang mampunya sedikit akan memberi sedikit. Tapi jangan 1 orang, kita doang yang menanggung orang tua. Kan zaman dulu orang tua anaknya banyak, Pak. Begitu ya. Sementara prioritas pertama harus ke keluarga inti, baru keluarga besar, yang tadi orang tua. Karena orang tua masih ditanggung beberapa anak ya, sesuaikan dengan kemampuan. Karena saya juga harus mempersiapkan masa depan yang akan kita hadapi buat diri kita sendiri. Nah, ini memang harus mengatur dengan lebih bijaksana. Jadi kira-kira tantangan terbesarnya apa, Pak, bagi para sandwich generation ini? Apa, Pak, kira-kira kalau menurut Pak Yono? Dia harus punya kotak-kotak yang dipersiapkan lebih banyak. Ya, tadi mungkin pertama saya pernah cerita kita punya tabungan ya, kotak P3K tadi ya. Kotak P3K itu kan besarnya 3 sampai 6 bulan biaya hidup. Nah, ini tetap ada ya. Ini mengcover kebutuhan tadi, anak-anak bayar uang sekolah ya, terus kemudian orang tua yang bulanan kita support. Berapa biaya hidup sebulan termasuk nanggung anak dan nanggung orang tua, misalnya 10 juta. Nah, maka saya harus punya tabungan 3 sampai 6 bulan. Karena apa? Kalau saya nggak punya kotak P3K, terus bayar sekolah anak, terus kemudian menghidupi orang tua dari utang, wah beban saya lebih berat, Pak. Jadi saya harus punya kotak P3K untuk menghidupi mereka. Karena bisa jadi kan bisnis berkurang sehingga income kita turun, ya, atau gaji dipotong waktu pandemi, ya, atau kena PHK. Nah, mereka harus tetap hidup. Harus tetap hidup ya. Jadi kita harus pakai biaya hidup 10 juta kalikan 6 bulan paling enggak aman buat bayar sekolah, aman buat orang tua tanpa melalui hutang. Itu kotak pertama yang harus disiapkan ya.
kotak kedua, karena saya yang nanggung, ini di tengah ini penanggung ya. Jadi kalau saya nanggung, ada orang tua, ada anak-anak, saya ini yang didoakan mereka supaya sehat terus, supaya berpenghasilannya baik terus. Karena apa? Kalau dia yang nanggung runtuh, ya semua ikut jatuh kan begitu ya. Nah, maka yang nanggung ini harus punya kotak yang namanya asuransi. Siapa yang diasuransi? Pencari nafkahnya yang nanggung ini. Karena apa? Ini kalau sampai goyang yang nanggung, kena musibah, misalnya nggak punya penghasilan, sakit keras, bahkan berpulang, meninggal dunia. Nah, orang tua dan anak-anak runtuh semua, begitu. Jadi, sebagai tertanggung adalah orang yang punya tanggung jawab. Nah, orang tua dan anak-anak ini tanggung, jangan diasuransi. Yang diasuransikan kitanya, dagingnya nih, yang di tengah ini. Karena banyak loh, Pak, orang beli asuransi itu salah. Dia beli buat anaknya. Orang tuanya yang pencari nafkah nggak ditanggung, Pak. Nggak beli asuransi atas nama dia. Alasannya udah tua, lebih mahal, anak aja murah. Salah itu. Karena dia pencari nafkahnya, dia harus ditanggung. Karena mereka bergantung kepada yang tengah ini. Jadi kotak pertama adalah kotak P3K tadi, tabungan. Kotak kedua adalah kotak yang namanya asuransi. Ya, loh Pak, banyak banget kotak yang dibutuhkan. Masa depan saya hari tua, ada kotak ketiga, Pak. Ini 3 kotak nih ya. Namanya kotak dana pensiun. Ini kan supaya nanti nggak bergantung saya ke anak lagi. Anak saya jadi sandwich berikutnya nih. Dia nanggung anaknya, cucu saya, dia nanggung saya. Wah, kapan selesainya nih sandwich generation-nya ya? Turun-temurun. Nggak boleh terjadi kan? Harus berhenti di kita. Berarti kotak ketiga namanya kotak dana pensiun. Saya harus punya pendapatan lebih supaya ada lebihnya untuk masa depan. Nah, untuk dana pensiun persis dengan ucapan Yusuf yang mendapat hikmat zaman waktu berhadapan dengan Firaun. Selama masih punya penghasilan, berkelimpahan, saya masih punya gaji, masih sehat, saya harus menyisihkan paling sedikit buat dana pensiun saya itu 20%. Ini persis yang ditulis Alkitab, 1/5, ya 20%. Saya pernah ketemu dengan orang-orang di Kementerian Keuangan dan OJK, ya, mereka punya kewajiban dana pensiun yang istilahnya diselenggarakan pemerintah namanya BPJS Ketenagakerjaan. Mungkin kita tahu ya, jaminan hari tua, jaminan pensiun, itu kecil sekali, Pak. Hanya bayar kalau sebagai karyawan ya, sekian persen, 4,3%, nggak bakalan cukup. Saya nanya, ideal berapa? Jawabannya persis yang ditulis di Alkitab. 1/5 berarti 20%. Nah, kalau ditambah lagi 20% yang saya harus siapkan buat masa depan saya sendiri, pensiun saya, income saya kan harus lebih besar, Pak. Untuk kotak P3K harus punya kotak isi 10% misalnya ya. Ini udah di luar yang ke kaisar, ke Tuhan loh. Ya, pajaknya dan juga untuk Tuhan, perpuluhan yang kita kembalikan. Untuk tabungan 10%, ini yang untuk yang dana darurat, 20% untuk dana pensiun. Nah, sisanya buat kebutuhan anak, kebutuhan orang tua, dan kebutuhan masa sekarang. Berarti tidak ada cara lain, ya kita harus berhikmat bagaimana mendapatkan income tambahan tanpa kita mengabaikan ya tentunya keluarga ya, jangan terus kerja lupa anak, lupa keluarga ya, jangan ya. Bagaimana bicarakanlah dengan keluarga. Jadi kita harus terbuka bahwa beban kita ini kalau anak-anak udah mulai besar-besar, apa yang mereka bisa bantu, nah ini harus dibicarakan, libatkan. Anak sekarang kreatif, Pak, soalnya Pak. Ya, mereka akan tahu posisinya satu hari misalnya. Kalau dulu orang tua saya itu istilahnya anaknya 6. Habis, Pak, buat sekolahin anak. 6 sarjana semua. Nggak bisa nabung buat masa depan. Makanya saya sadar orang tua saya bukan anak-anak. Karena anaknya 6, dia nggak punya 20% buat masa depan. Kotak yang dana pensiun nggak punya, Pak. Sehingga hari ini dia terpaksa menggantungkan ke kita. Nah, kita kan harus menyiapkan 20% ini gitu. Tapi berhubung anak kita cuma 2, ya mudah-mudahan bisa ngatur pendapatan tambahan ya, libatkan. Tapi saya kasih ide ya, saya kasih tips. Waktu itu ibu saya juga punya hikmat. Caranya gimana? Caranya jangan nyuruh keluarga untuk bekerja, Pak. Terus kemudian dikumpulkan seluruh si keluarga, Bapak kumpulin anak istri, makan malam, terus kemudian pidato. Kata Pak Juwono, kata Pak Juwono lagi ya, mulai sekarang kalian harus bantu Bapak cari uang, kerja. Waduh, Bapak habis dengar podcast apa? Galak ya, terus ikut-ikutan Pak Presiden lagi kerja ya. Bukan ya, caranya bukan begitu. Kalau disuruh marah nanti, Bapak gimana sih yang tanggung jawab ya, Bapak harus tanggung jawab dong gitu ya. Cari duit dong, enggak ya, jangan menyuruh.
Tapi caranya gimana? Nah, ceritanya saya sharing dikit ya. Caranya dipuji. Nah, ini kata yang luar biasa, Pak ya. Dikasih pujian. Ceritanya waktu saya SMA dulu, kalau SMA rapot masih diambil orang tua, Pak ya. Jadi bulan Desember waktu saya ambil rapot, orang tua ambil pulang, dia memuji saya. Wah, rapot kamu bagus. Ya bilang gitu ya. Ini rapot kamu bagus nih. Kata gurunya kamu rankingnya naik. Wah, dipuji dulu senang dong. Tapi tadi waktu Mami nunggu, ada teman Mami tuh ya teman kamu juga orang tuanya kan yang nunggu. Adiknya kelas 6 SD. Kelas 6 SD, jadi waktu Desember rapotan itu habis ngambil rapot adiknya, rapotnya jelek. Gurunya bilang ini terancam nggak lulus nih, nanti ujian nasional bulan April kan, ini Desember pertengahan tahun rapotnya jelek. Nah, bisa nggak kamu anak SMA, ranking lagi ya, bantuin anak SD. Jadi saya nggak disuruh kerja, Pak. Saya disuruh bantuin anak SD. Oh, nanti kamu dapat uang jajan. Ya. Ayo aja lah ya. Saya ajarin, lulus Pak, lulus. SMP dia lanjut ngeles ke saya. Ini masih di Surabaya waktu itu saya. Saya kuliah. Nah ini ternyata saya masih ngelesin ya. Anak yang tadi ya SMP-nya ranking Pak. SD-nya nyaris nggak lulus. Ujian nasional diperkirakan nggak lulus. Ternyata lulus. SMP-nya waktu ngambil rapot lagi di bulan Desember ranking. Namanya ngambil rapot, ibu-ibu kalau ngumpul itu zaman dulu nggak ada sosmed, Pak. Kalau viral tuh pakai MLM, marketing lewat mulut, ya. Dari mulut ke mulut. Wih, kok bisa Mbak Yu, Bu, apalagi ya, Tante, kok bisa? Nah, itu dari situ viral. Ya ini loh, dilesin sama anaknya Ibu Yulia, namanya Mas Juwono. Waduh, viral jadi ya. Terus kemudian ibu-ibu yang lain bilang, mau dong, anak saya dilesin dong. Jadi waktu saya kuliah di ITS, murid saya 20. Nah, kalau udah murid saya 20, saya pegang duit pasti dong ya. Saya atur ada yang Senin Rebu, ada yang Selasa Kemis gitu, ada yang Rebu Sabtu ya. Muridnya 20. Nah, waktu saya pegang duit, saya nggak minta uang jajan. Bahkan saya bayarin uang kuliah saya sendiri. Nah, di situ ibu saya baru bisa investasi. Beli deposito, beli emas ya, untuk mempersiapkan masa depan. Nah, itu menolong sedikit lah ya, paling nggak ibu saya punya pegangan, ibu-ibu kan punya emas seneng gitu ya. Nah, itu caranya, dipuji. Nah, libatkan anak-anak udah mulai besar ya. Anak sekarang kreatif Pak, jagoan sosmed ya. Mungkin ibunya masak, anaknya dipuji. Kamu TikTokmu keren, IG-mu bagus. Boleh nggak difotoin masakan mami, kuenya mami, jualnya di IG begitu ya. Jadi anak kita sebenarnya didukung ya, tapi sebenarnya dulu suruh bantu cari pendapatan. Memang sadar nih sandwich generation ini bebannya berat. Jadi harus cari terobosan pendapatan tambahan karena kotak yang disiapkan banyak, kotak P3K, ya, kotak yang harus dipersiapkan masa kini, ya harus bayar asuransi karena kita masih bertanggung jawab terhadap 2 generasi di atas dan di bawah, dan kotak masa depan, kotak hari tua kita sendiri, jangan tergantung ke anak-anak. Maka income kita harus berhikmat bagaimana mengoptimalkan pendapatan kita. Nah, itu tipsnya Pak, menarik untuk bisa dicoba. Ya. Jadi ini Pak ya, jangan mengasihani diri sendiri begitu ya. Harus keluar ya, cari terobosan Pak, betul. Cari terobosan ya, walaupun mungkin sudah terjadi ya, artinya kita sudah masuk dalam sandwich generation itu ya, kita perlu berhikmat itu tadi Pak ya, untuk apa bisa keluar ya dari situasi yang seperti itu. Nah Pak Yono yang terakhir ya, kalau kita ingin ya, tadi seperti yang disinggung oleh Pak Yuwono, memutus rantai sandwich generation ini, kira-kira apa yang perlu kita lakukan ini, Pak? Nah, tanggung jawab berarti di sini. Itu nomor 1. Ya. Jadi ambil tanggung jawab ini, mau tidak mau. Ya, tentunya bukan dengan bersungut-sungut. Ya, tentunya dengan bersuka cita bahwa Tuhan mempercayakan keluarga saya seperti ini ya, orang tua saya, termasuk anak-anak saya. Nah, waktu kita diberi tanggung jawab lebih, saya percaya Tuhan juga memberi kita kemampuan dan hikmat yang berlebih. Nah, bagaimana caranya memutus? Jangan stop. Artinya jangan diam ya, jangan berdiam. Kita harus berusaha, terus kemudian kita harus berani punya tekad, ya cukup sampai di sini saja, sandwich generation-nya di saya saja ya. Anak-anak saya jangan sampai menanggung saya. Nah, siapkan dengan baik. Ya, siapkan dengan baik. Siapkan diri kita dengan perencanaan yang baik, kotak masa kini ya, kotak masa depan itu semua harus siapkan dengan baik.
Makanya kalau kita siapkan dengan baik, dengan berinvestasi, terus kemudian dengan berasuransi tadi, supaya kita nggak jadi beban ke anak-anak juga nanti kalau sampai ada musibah dengan kita, maka kita harus berhikmat bagaimana mengatur yang sedikit ini cukup untuk semuanya, ya, cukup untuk menanggung orang tua, cukup untuk menanggung anak-anak, bahkan untuk menanggung kita di masa depan. Itu harus direncanakan dengan cermat dan bijaksana. Ya, baik. Terima kasih Pak Yono untuk tips-tipsnya yang menarik ya, dan buat semua warga kerajaan yang barangkali ya hari-hari ini sedang menjadi sandwich generation ya, kita mengencourage supaya jangan menyesali atau mengasihani diri sendiri, tapi cobalah cari terobosan dan kita berdoa minta hikmat dari Tuhan apa yang perlu kita lakukan supaya kita bisa memutus mata rantai sandwich generation ini. Terima kasih Pak Yono untuk waktunya bisa berbagi pada edisi kali ini tentang sandwich generation. Saya percaya perbincangan kita bisa menjadi berkat bagi seluruh warga kerajaan. Demikianlah perbincangan saya dengan Pak Yono tentang sandwich generation. Biarlah apa yang kita perbincangkan ini bisa memberikan Anda semuanya insight, wawasan yang baru, dan tips-tips untuk mengelola keuangan kita dengan baik, sehingga apa yang Tuhan percayakan kepada kita bisa kita pertanggungjawabkan. Nantikan terus episode-episode berikutnya di dalam Kingdom Insight is Gift for You.